سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian yang amat sangat berbahagia di pagi yang penuh berkah di akhir bulan Dzulqa'dah, di tempat yang mulia ini, mari kita memperbanyak syukur kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan kita di sisa umur, sisa usia kita, untuk kita menambah amal kebaikan, memperbanyak bekal yang kembali kepada Allah, dan kita semua juga berharap berdoa kepada Allah mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi ini sesungguhnya pernah kami sampaikan di majelis ini. Namun perlu kami ulang kembali beberapa hal. Pertama tentu untuk mengingatkan kami sendiri. Pertama, kami ingin menasihati diri kami, dan kedua, ada beberapa waktu yang lalu yang di antara jamaah kita bertanya tentang urusan-urusan terkait dengan ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dan ini pernah kami sampaikan kepada keluarga kami sebelum Ramadan. Ada tradisi di umat Islam itu ziarah kubur orang tua, dan ketika itu di tempat kami juga biasa banyak orang ziarah kubur, membawa bunga ke makam, membersihkan makam orang tua. Lalu kami dengan beberapa saudara juga datang ke makam, mengingatkan kembali ini makam bapak, ini makam emak. Kami ajak saudara untuk bersihkan makam, juga
tahu makamnya. Lalu saya ajak semua saudara ini duduk di sekeliling makam. Lalu kami sampaikan beberapa nasihat di atas makam itu kepada semua saudara kami. Jadi kami nasihat bukan di masjid, di sekeliling makam kami dudukkan semua saudara yang berpolaan. Kami kasih nasihat tentang berbakti kepada orang tua yang saat itu di depan kami hanya ada batu nisan. Hanya ada batu nisan emak saya. Kebetulan makam bapak saya agak jauh dari situ, dekatan. Tapi kami posisi di sekeliling makam emak. Kami nasihati semua saudara tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah kepada emak kami yang di depan kami hanya ada batu nisan. Karena ketika kita ke makam, itu yang penting itu adalah mengingatkan kita tentang kematian. Nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu kami melarang engkau ziarah kubur, sekarang silakan ziarah kubur li tudzakirukumul akhirah, untuk mengingatkanmu tentang akhirat. Agar kita punya renungan terkait orang tua kita yang nanti kita berharap bahagia di akhirat. Juga tentang kita yang suatu saat juga akan menyusul orang tua kita meninggal, dan kita berharap nanti berjumpa orang tua kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasih nasihat itu salah satu yang mudah, itu datanglah ke makam, ziarah kubur orang tua, ajak duduk, ajak renung. Di depan mereka ada tulisan, ya, apalagi orang tua, insya Allah itu nasihat yang mudah masuk ke dalam hati. Ya. Ya. Hari ini kita ingin merenungkan bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita yang hari ini mungkin kita hanya bisa melihat tulisan orang tua kita. Ya. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini penting? Karena sesungguhnya setiap kita itu adalah anak. 5 tahun anak, 10 tahun anak, 50 tahun anak, 80 tahun pun masih menjadi seorang anak. Karena kita semua punya orang tua. Kita punya bapak, kita punya emak, kita punya ibu. Artinya kita anak. Tapi sebaliknya, tidak setiap kita adalah orang tua. Ya, karena ada seseorang yang Allah kasih nikmat menikah, tapi Allah tidak berbagi dengan seorang anak. Ya. Maka ini artinya setiap kita wajib mutlak berbakti kepada orang tua. Ya. Berbuat baik kepada bapak ibu kita, secara khusus jika hari ini orang tua kita telah meninggal dunia. Ya. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini penting bukan hanya buat orang tua kita, tapi juga suatu saat kita pun akan meninggal, kita akan wafat, dan kita ingin anak kita berbakti kepada kita. Ya. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Kalau kita hari ini setua apapun usia kita, kita berbakti kepada orang tua kita, maka yakinlah nanti anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Ya.
Kalau hari ini kita berbakti kepada bapak ibu kita, yakin anak-anak kita suatu saat akan berbakti kepada kita. Ya. Maka itu pentingnya kita berbakti kepada orang tua kita. Ini kebetulan makam mak saya yang kemarin kami duduk di sekeliling makam. Ini foto ketika hari pertama pemakaman. Jadi masih sangat berbaik. Nah, ibu rahimahullah, pertama yang harus kita lakukan buat orang tua kita yang telah wafat adalah doa. Ya. Mendoakan orang tua. Ya. Kenapa mendoakan ini penting? Karena kita sangat ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salat. Jika kita meninggal dunia, ya, kita semua wafat, semuanya tidak berguna kecuali 3 hal. Ya. Yang pertama, apa ibu? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Jadi ibu, yang akan bermanfaat buat orang tua kita yang telah wafat adalah dari anaknya yang ketiga, yaitu doanya. Kalian doa anak yang soleh. Kenapa Nabi SAW katakan doa anak yang soleh kepada orang tuanya? Ibu, karena secara umum, yang pertama, doa seorang muslim itu bermanfaat buat muslim yang lain. Ya, secara umum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Hasyr ayat 10, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa kepada Allah. Doa mereka, ya Rabb kami, beri ampunlah kami, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Yang kedua, doanya adalah ampuni pula saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memuji orang-orang baik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka punya kebiasaan mulia, yaitu berdoa agar dosanya diampuni Allah karena menyadari dirinya banyak dosa. Yang kedua, juga mendoakan saudaranya sesama muslim agar dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu rahimahullah, ini artinya seorang muslim boleh mendoakan muslim yang lain agar dosanya diampuni oleh Allah. Kita boleh mendoakan tetangga kita, teman kita, sahabat kita yang muslim agar dosanya diampuni oleh Allah. Dan itu kita lakukan pertama, ibu ya, saat kita sholat jenazah. Kita baca doa, apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terusannya apa? Wa akrim lahu wa wasi' madakhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Terus? Gak tahu.
Enggak apa? Ya mau? Separuh. Tapi Allah bilang wa Ibu, ini penting kita hafal baik. Ya, nanti kapan akan jelaskan kenapa penting baca baiknya. Tapi intinya kita pernah mendoakan saudara kita yang meninggal dunia saat sholat jenazah agar dosanya diampuni Allah. Yang kedua, ibu, mendoakan sesama muslim agar dosanya diampuni Allah itu juga biasanya dilakukan sepekan sekali saat sholat Jumat. Ya. Ibu-ibu kalau pernah sholat Jumat, biasanya khotib itu baca doa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum. Ya Allah, ampuni dosa muslim muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup dan yang telah wafat. Ya. Jadi doa agar yang meninggal dunia diampuni Allah itu boleh, dan itu secara umum biasa kita lakukan sepekan sekali, 7 hari sekali. Siapapun umat Islam yang wafat, kita doakan agar dosanya diampuni Allah. Tapi yang kedua, ibu renungannya adalah ibu. Ya, ibu, pernahkah ibu mendoakan teman jenengan yang wafat sekian lama waktu yang lalu tanpa disuruh, tanpa diundang ke rumahnya? Atau kira-kira ini pertanyaannya ibu ya? Kalau di kampung ibu-ibu ya, hari ini ada yang meninggal dunia, ibu-ibu masih ingat namanya kan? Karena baru hari ini meninggal dunia. Tapi kalau kira-kira ditanya sebulan yang lalu, bulan April tanggal 5, siapa yang wafat masih ingat? Gak ingat. Apalagi setahun yang lalu, bulan April tahun 2003, siapa yang meninggal? Lupa. Apalagi 5-10 tahun yang lalu. Kesimpulannya ibu-ibu, namanya saja tidak pernah kita ingat, apalagi mendoakannya. Betul? Saya jujur. Saya juga sama dengan ibu-ibu. Saya sudah lupa dengan semua tetangga saya yang wafat sekian waktu yang lalu. Kita alami sama-sama. Ya, sama kan? Itu artinya ibu-ibu, kalau orang tua kita wafat atau kita nanti meninggal dunia, semakin waktu berlalu semakin lama, semua orang akan melupakan kita. Itu artinya tidak akan ada orang yang secara khusus mendoakan kita, karena semua orang melupakan kita. Tapi satu hal demi Allah, ibu-ibu, demi Allah, ada seseorang yang meninggal dunia, walaupun setahun, 5 tahun, 10, 20 tahun yang lalu, yang dia mustahil dilupakan. Siapa? Orang tua. Betul? Ibu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dari 10 tahun, siapa di sini? Masih ingat? Masih. Gimana? Meninggalnya kapan? Masya Allah. Jam berapa meninggalnya? Masya Allah. Masih ingat sampai jamnya pagi, ingat? Ya. Orang tua kita itu sampai jamnya ingat, kita meninggalnya itu ingat. Tapi kalau tetangga, teman, saudara sudah lupa. Maka ibu, itu artinya kalau hari ini orang tua kita meninggal dunia, semua orang sudah melupakan. Hanya kita anak-anaknya yang diharapkan mendoakan.
sesungguhnya perkara biasa dilakukan banyak orang. Tapi yang luar biasa istimewa, anak soleh yang cinta bapak ibunya mendoakan di samping sesudah sholat 5 kali sehari, juga mendoakannya di waktu yang mustajab. Waktu yang istimewa, waktu yang berharga, waktu yang Allah ijabah doa anak buat orang. Contoh ibu ya, doa mustajab itu antara adzan dan maka anak yang soleh itu, khususnya lelaki, ya, jika ibu punya suami atau punya lelaki, nasihatkan ciri anak soleh yang jika bapak ibunya itu kalau sholat 5 waktu tidak akan masbuk, tidak menunggu koma, tidak menunggu mendengar azan, tapi berusaha datang sebelum azan supaya bisa mendapatkan waktu antara azan dan sehingga yang dilakukan antara azan di koma apa? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bayangkan waktu mustajab yang Allah ijabah doa kita buat bapak ibu kita. Saat kita berdoa di antara azan iqamah, Allah ijabah, Allah kabulkan, dosa orang tua kita diampuni Allah. Bayangkan. Jadi ibu, antara azan iqamah itu bukan buka hati. Membaca Al-Quran pahalanya besar ya. Tapi berdoa jauh lebih afdal daripada membaca. Sebab membaca Al-Quran bisa kita lakukan sesudah sholat. Maka ibu nasihatkan para suami dengan anak-anak lelaki, pastikan datang ke masjid sholat jamaah 5 waktu dan jangan terlambat. Jangan biasa terlambat ke masjid, tapi datanglah bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan waktu mustajab antara adzan dan yang kedua berarti. Contoh waktu mustajab adalah sesudah sholat tahajud, sepertiga malam terakhir. Ya, bayangkan ibu ini. Jika seandainya, ya, setelah acara ini selesai, kita pulang ke rumah, habis isya kita tidur istirahat, berharap kita bangun jam 3 malam, ingin tahajud. Tiba-tiba ketika ibu mau tahajud, berangkat ke kamar mandi, ingin wudu, dan kita penasaran dengan anak kita yang sedang berada di kamar tidurnya. Lalu bayangkan ibu tiba-tiba ngintip anak kita dari lubang kunci yang kecil itu, dan tiba-tiba ibu-ibu menyaksikan anak kita sedang tahajud. Dan kita sebagai seorang anak penasaran dengan anak kita yang tahajud itu, kita tungguin anak kita sampai anak selesai witir, lalu tiba-tiba di atas sajadah anak kita mengangkat begini dan mendoakan kita orang tuanya, dan kita dengar suara ibu, Rabbi firli wa liwalidayya. Saya kira itu pasti nangis. Kalau ibu menyaksikan anak remaja ibu tahajud tanpa disuruh dan mendoakan ibu, pasti nangis. Ibu pasti bahagia. Karena ibu-ibu bisa bayangkan, ya Allah, saya nanti pasti ketika meninggal didoakan anak saya di tahajudnya. Ibu-ibu bisa bayangkan, bisa rasakan bahwa ibu-ibu nanti kalau sudah dimakamkan akan didoakan anak kita saat tahajud di sepertiga malam terakhir. Karena hari ini kita menyaksikan anak kita sudah biasa tahajud dan mendoakan kita tanpa kita bangunkan, tanpa kita minta, dan kita tanpa kita suruh. Ya. Maka ibu rahimahullah, ini pentingnya doa anak kepada orang tua.
dan mendoakan yang di waktu yang mustajab. Begitu pula ibu-ibu rahimahullah, kalau misalnya nanti malam ibu-ibu tahajud dan mendoakan bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia, bapak ibu kita sudah dimakamkan, yakin orang tua kita bahagia di kuburnya. Yakin bapak ibu kita senang bahagia di kuburnya. Karena itu sesungguhnya yang diharapkan orang tua kita saat semua orang sudah melupakan bapak ibu kita. Hari ini semua orang melupakan orang tua kita. Dan kenapa penting ibu-ibunya mendoakan orang tua di waktu mustajab? Salah satunya contoh di saat sholat tahajud, karena ibu-ibu ampun ibu insya Allah ibu bisa merasakan sebagaimana kami dulu ketika kami kecil, saya jam 3 malam ngopol, mak saya bangun dan untuk saya yang dicintai diganti popok. Jam 2 malam saya ngopol BAB, popok itu penuh dengan kotoran saya, bangun emak saya, bangun bapak saya, ganti popok saya, dibersihkan agar saya bisa tidur. Tidak usah jam 2 malam ibu-ibu ya. Jam 1 malam, jam 12 malam, walaupun ibu kita payah, bapak kita lelah, kerja seharian, ngantuknya luar biasa, kalau kita bangun, orang tua kita pun bangun ngurusi kita. Ya, itu orang tua. Ya. Dan dulu berat. Sekarang ada bebas juga. Dulu malam hari orang tua kita tangannya kena air kencing kita bersih. Dulu tangan orang tua kita membersihkan kotoran kita. Hari ini kewajiban kita ibu-ibu hanya begini: bangun jam 3 malam, ambil air wudhu, tangan kita bersih, dan angkat tangan mendoakan orang tua. Sekali lagi, doakan bapak ibu kita di waktu yang bisa. Yang kedua, ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ketika mendoakan orang tua, perbanyak doa buat orang tua. Perbanyak doa buat bapak ibu kita. Jadi di samping waktunya mustajab, yang kedua jumlahnya yang banyak, yang sering. Kenapa ini penting doa diulang-ulang, diperbanyak? Karena Nabi SAW pernah menceritakan kepada kita kisah indah di surga. Ada orang tua yang masuk surga, tapi dia masuk surga yang sangat tinggi, surga yang mulia. Padahal dia merasa ketika di dunia amalnya biasa. Lalu dia tanya kepada Allah, karena dia heran dengan surga yang dia dapatkan, padahal amalnya biasa. Dia tanya kepada Allah, ya Allah, dari mana ini aku dapatkan? Apa kata Allah? Fayaqulu istighfari waladika laka. Itu engkau dapatkan karena doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, doa seorang anak itu berpengaruh kepada tingkatan surga orang tua nantinya. Jadi banyaknya doa anak itu berpengaruh kepada tingkatan surga orang tua di akhirat nanti. Itu artinya para ulama menjelaskan, semakin banyak anak mendoakan orang tua, maka semakin tinggi derajat orang tua di surga. Misalnya, kalau kita baca doa sekali, berarti
berarti orang tua kita akan naik 1 derajat surga. Kita ulang 5 kali, 5 derajat naik surga. Kita ulang 10 kali, 20 kali, 100 kali. Semakin tinggi derajat orang tua kita di surga. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mendoakan orang tua kita, mendoakan ayah yang kita cintai, mendoakan ibu yang kita sayangi, ketika sedang mengangkat tangan begini, ulang-ulang doa itu. Perbanyak doa Rabbi Firli buat bapak ibu kita. Jangan merasa sekali cukup lalu diletakkan tangan. Jangan sekali mendoakan lalu merasa payah. Kenapa Bapak Ibu rahimahullah? Ini penting untuk kita ulang-ulang, karena demi Allah ibu-ibu, ya, ini salah satu contoh gambaran orang tua kita. Ya, bayangkan, ini gambaran bapak ibu kita dulu rawat kita. Berat kita 5-10 kilo, ibu kita sholat kita digendong. Ibu kita kerja di punggungnya rumput yang berat, kita digendong. Ya. Ibu kita bawa kayu di kepalanya berat, kita digendong. Ada seorang ayah membaca buku, kedua anaknya digendong. Ada seorang ayah yang bekerja ibu, lelah payah, ngojek, dan anaknya digendong. Ya, karena cintanya kepada anak, sayangnya kepada anak. Dan hari ini ibu, kewajiban kita hanya ngangkat tangan begini demi Allah ketika berdoa. Di atas tangan ini tidak ada beban 1 gram pun. Tidak ada beban 1 gram pun di atas tangan. Maka angkat tangan ini, tahan, ya, ditahan lelahnya tangan, ditahan payahnya tangan, karena sepayah-payahnya kita berdoa untuk orang tua yang kita cintai, tidak selelah tangan bapak ibu kita gendong kita. Gak ada bandingannya itu. Tidak hanya tangan yang lelah, bahkan maaf ya, pundak orang tua kita dulu sampai mengeras. Ya. Pundak ibu kita sampai mengeras, beratnya luar biasa. Bayangkan cintanya orang tua kepada anaknya, sampai anaknya usia SMA digendong sama ibunya ke sekolah. Begitu cintanya orang tua kepada anak, melebihi cinta anak kepada orang tua. Orang tua mencintai anaknya agar anaknya bisa hidup sukses masa depannya. Mohon maaf, ibu-ibu, seringkali anak, mohon maaf, kalau merawat orang tuanya, mohon maaf, seringkali berharap orang tuanya segera meninggal, merasa hebat merawat orang tua. Tapi kalau orang tua merawat anaknya, berharap anaknya sehat, hidup, sukses. Maka ibu-ibu rahimahullah, ini pentingnya mendoakan orang tua. Ini pentingnya mendoakan bapak ibu kita. Orang tua kita tidak butuh makamnya dibuatkan makam yang paling mewah, enggak. Ya. Tidak butuh makamnya itu dari marmer, tidak butuh makamnya dari emas, tidak butuh makamnya yang harganya miliaran, tidak butuh. Butuhnya makam sederhana, tidak apa-apa, yang penting anaknya selalu mendoakan orang. Ya, selalu mendoakan bapak ibu. Ibu-ibu gak harus datang ke makam mendoakan orang tua, tidak harus ke makam, tapi mendoakan di atas sajadah seperti malam terakhir jauh lebih afdal daripada datang ke makam. Doa saja. Kita anak lebih penting mencari waktu yang mustajab untuk mendoakan orang tua. Ini pentingnya kita berbakti dengan cara yang benar kepada orang tua kita. Maka sekali lagi ibu rahimahullah,
Satu, doakan orang tua, cari waktu mustajab, dan perbanyak doa buat orang tua. Yang kedua, urusan hutang atau kewajiban. Manusia ini ketika meninggal dunia, maka seluruh hutang kewajibannya harus tertunaikan. Satu, hutang atau kewajiban kepada manusia. Dua, hutang atau kewajiban kepada Allah. Apa contohnya kepada manusia? Ibu-ibu kalau pernah takziah, saat pemberangkatan jenazah selalu disampaikan, kalau almarhumah punya hutang kecil, diikhlaskan, kami sampaikan jazakumullahu khairan. Kalau hutangnya besar dan diperlukan, silakan berhubungan dengan ahli waris. Karena urusan hutang itu urusan paling rumit, ibu-ibu. Urusan hutang itu urusan paling berat. Sampai dikisahkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepada beliau jenazah. Artinya sahabat ingin Nabi menyolatkan jenazah itu. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka mengatakan tidak. Maka Nabi pun menyolatkannya. Lalu didatangkan jenazah yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah ia memiliki hutang? Mereka mengatakan iya. Nabi lalu berkata, sholatkanlah saudara kalian. Maksudnya, ibu Dewi, Nabi enggak menyolatkan jenazah yang punya hutang. Beratnya urusan hutang. Lalu mendengar Nabi ngomong seperti itu, Abu Qatadah yang mendengar Nabi bicara begitu, Abu Qatadah mengatakan, aku yang menanggung hutangnya wahai Rasulullah. Maka Nabi pun menyolatkannya. Jadi Nabi menyolatkan jenazah sesudah hutang itu ada yang menanggung, ibu-ibu. Dan Nabi SAW mencontohkan urusan hutang itu diselesaikan sebelum sholat jenazah. Nabi tanyakan sebelum sholat jenazah. Yang terbaik, paling afdol, urusan hutang selesai sebelum sholat jenazah. Ibu dokter. Dan alhamdulillah, dulu ketika bapak saya wafat dan pertama kali saya mengimami sholat jenazah bapak saya sampaikan di depan para orang-orang yang hadir sholat jenazah, sampaikan, detik ini urusan hutang bapak saya sudah menjadi tanggungan kami ahli warisnya. Sebetulnya jenazah. Emak saya dulu ketika meninggal dunia juga mau disolatkan, saya bilang pertama kali saya imami, saya sampaikan hutang emak saya hari ini ditanggung ahli waris. Jadi sebaiknya kalau ada di antara keluarga kita meninggal dunia, salah seorang ahli waris atau keluarga itu menyampaikan sebelum sholat jenazah. Namun kalaulah misalnya terlupakan sebelum sholat jenazah belum disampaikan, tentu tidak mengapa disampaikan ketika mau berangkat sholat, mau berangkat ke makam. Tapi yang terbaik adalah sebelum sholat jenazah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hutang itu urusan berat. Sampai kemudian Nabi menyampaikan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung sampai hutangnya dilunasi. Bayangkan. Jadi
Ini beratnya urusan hutang. Ini beratnya urusan hutang. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk hutang itu ditulis. Ditulis. Ya, ibu, hati-hati urusan hutang. Sekecil apapun. Bukan soal besar lalu berat, enggak. Sekecil apapun, sebagaimana Nabi katakan, jiwa seorang mukmin tergantung sampai hutangnya terlunasi, apakah hutang besar maupun kecil. Dan Nabi juga menyampaikan, man faraqal ruh al jasad wa huwa bari'un min thalath dakhala jannah minal kibri wal ghulul wat dain. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal: 1 sombong, 2 khianat, 3 hutang, maka dia akan masuk surga. Hutang, ya, urusan hutang, ya. Maka jangan mudah-mudah berhutang. Apabila sekarang zamannya pinjol. Hati-hati ibu-ibu, jangan mudah mengklik HP. Ya, apapun itu modelnya, apakah riba, apakah rentenir, entah bunganya kecil atau besar, intinya itu hutang. Hati-hati. Bahkan bayangkan sampai Nabi mengatakan, semua dosa orang mati syahid akan diampuni kecuali urusan hutang. Jadi orang mati syahid, tetes darah pertama jatuh ke bumi, semua dosa diampuni kecuali urusan hutang. Ya, hati-hati. Ya, ibu-ibu hati-hati belanja online, apalagi itu urusan hutang. Ya. Maka sekali lagi ibu-ibu rahimahullah, kalau punya hutang dicatat. Ya. Jangan pernah tidak menjerat hutang hutang. Satu ayat yang sangat panjang di dalam Al-Quran, 1 halaman Al-Baqarah, itu perintah untuk mencatat hutang. Satu ayat paling panjang, 1 halaman full mencatat hutang. Maka ini persoalan sangat serius. Dan ibu-ibu rahimahullah, kalau tadi yang kita saksikan riwayat Nabi, ada seorang sahabat, bukan anak kandung, bukan ahli waris, bersedia menyelesaikan hutang sahabatnya karena Nabi enggak menyolatkannya. Pertanyaannya ibu, pernahkah ibu-ibu menyaksikan tetangga kita meninggal dunia, tetangga yang lain bayar hutangnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Itu artinya apa? Jika kita meninggal dunia, jangan berharap tetangga kita nanggung hutang kita. Hanya anak-anak kita yang bisa menyelesaikan hutang kita, dan itu tidak sembarang anak, hanya anak yang soleh. Ya. Karena kalau anaknya nggak soleh, ampun ibu-ibu, anak cinta dunia, tamak dunia, rakus dunia, materialis, itu bahaya. Bahaya. Kenapa? Terjadi di banyak tempat. Mohon maaf, bapak ibunya meninggal dunia, anak ribut jajaran warisan, gak mikir hutang orang tua. Apa dengan beban orang tua? Ya. Jajarannya hanya urusan warisan, menyedihkan. Sampai kemudian keluarga pecah, saudara kemudian tidak saling menyapa, bermusuhan gara-gara warisan. Menyedihkan. Tapi anak yang soleh dia tahu, urusan soleh dia tahu bahwa urusan rezeki juga soal warisan. Banyak orang warisannya banyak ketika tua miskin, ada orang hidup tanpa warisan jadi kaya. Karena rezeki bukan hanya soal
dia paham. Maka anak soleh itu, misalnya ketika bagi-bagi warisan misalnya, dia berusaha nasihati agar warisan dibagi secara syariat, iya. Tapi kalau susah dia ketemu saudaranya nggak paham syariat, keluarganya serakah, dia pun lapang dada menerima apapun yang diterima. Karena dia yakin rezeki Allah yang kasih. Kayak ibu ya, jika ibu ada masalah rumah tangga seperti ini warisan, sudah tenang saja. Dikasih berapapun terima. Ya. Karena rezeki itu pasti datang sebagaimana yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ya, ini penting. Ya. Dapat warisan banyak tidak jaminan kaya, tidak ada warisan tidak ada ancaman miskin. Ini penting. Ya. Maka didik anak kita akan jadi anak soleh karena mereka lah yang menyelamatkan kita orang tua. Ya. Yang berikutnya berdoalah kepada Allah agar jika punya hutang bisa melunasi hutang dan bisa qanaah dan tidak mudah-mudah berhutang. Ya. Allahumma fini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain. Ya. Ini agar kalau punya hutang bisa segera lunas dan tidak mudah-mudah berhutang karena hanya untuk memenuhi gaya hidup. Nauzubillah dzalik. Ya, hidup secukupnya, jangan berlebih. Itu yang berikutnya. Ibu adalah hutang kepada Allah. Ya. Di samping hutang kepada manusia, dua hutang kepada Allah. Salah satunya riwayat hadis Bukhari Muslim disampaikan, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya. Jadi puasa Ramadan yang wajib itu jika ada yang tidak melakukannya, maka jadi hutang di akhirat. Terutama ibu-ibu yang Ramadan kemarin punya hutang puasa, segera dilunasi hutang puasa itu. Segera dilunasi hutang puasa. Kenapa? Kalau nggak dilunasi hutang puasanya, tiba-tiba wafat, ditakdir oleh Allah di akhirat, ditakdir sama Allah di akhirat. Karena itu urusan hutang. Dan ibu-ibu rahimahullah, sebagaimana kita punya hutang kepada manusia, hendaknya ditulis supaya keluarga kita tahu, supaya anak-anak kita paham. Begitu pula hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah, contohnya puasa. Ibu-ibu silakan ngomong ke suami, silakan cerita sama anak-anak. Kenapa ini penting? Contoh ibu punya ngomong misalnya, ibu-ibu Ramadan kemarin punya hutang puasa, ternyata qadarullah sampai hari ini belum lunas. Tiba-tiba qadarullah besok wafat, masih punya utang puasa 7 hari. Kalau suami nggak tahu, anak nggak ngerti, jadi musibah buat ibu-ibu. Hendaknya disampaikan kepada suami, anak-anak minimal menyampaikan, Mas atau Pak, nak, ibu punya utang puasa 7 hari. Insya Allah akan ibu lunasi sendiri utang puasa Ramadan. Tetapi jika ajal menjemput tiba-tiba, tolong bantu lunasi utang puasa. Ini penting. Karena ibu biasakan menyampaikan kepada keluarga. Contoh yang lain, ibu adalah nazar.
Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah meminta nasihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Inna ummi mata wa alaihi nadhr." Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, namun dia memiliki nazar yang belum ditunaikan. Nabi SAW lantas mengatakan, "Iqdihi anha." Tunaikanlah nazar ibumu. Tunaikanlah nazar ibumu. Jadi nazar, janji yang belum terlaksana, ahli waris wajib mewujudkannya. Ahli waris wajib melaksanakannya. Ahli waris wajib menyempurnakannya. Ahli waris wajib menunaikannya. Contoh ibu ya, kalau ada seseorang punya nazar mau wakaf tanah misalnya 1000 meter, ya, qadarullah belum terlaksana wafat, maka ahli waris wajib melaksanakan nazar itu. Tidak boleh disembunyikan, tidak boleh pura-pura tidak tahu, tidak boleh kemudian dijual untuk kepentingan pribadi. Harus ditunaikan nazar itu sesempurna mungkin. Dan laki-laki ibu-ibu Rasulullah, sebagaimana yang bisa mendoakan hanya anak yang soleh, yang bisa melunasi hutang kepada manusia anak soleh, yang bisa menyelesaikan nazar juga anak yang soleh. Kalau anaknya nggak soleh, mustahil. Dan itu terjadi di tempat kami ibu-ibu. Di KUA saya dulu ketika saya di KUA Batu ada kisah nyata. Kisah nyata. Ini penting buat pelajaran kita. Kisahnya ada seorang ayah pengen wakaf tanah seluas 3.980 meter, saya ingat persis. Sertifikat luasnya segitu, katakanlah gambarnya 4.000 meter. Qadarullah, orang tua ini meninggal dunia sebelum terlaksana wakaf buat pesantren. Meninggal dunia, dia punya anak 4, 1 istri. Lalu apa setelah bapaknya meninggal dunia? Sang anak pertama mengatakan kepada 3 saudara ibunya, Mas, Dek, ini diwakafkan separuh saja. Dia mau ibunya separuh saja, padahal bapaknya mintanya semuanya. Salah satu saudara minta separuh. Untungnya 3 saudara yang lain dan ibunya mengatakan semuanya. Dan bayangkan tanah di Batu itu sangat mahal, sangat mahal. Jangan tahu di dekat alun-alun itu ada bakso kota pojok 40 meter persegi, 1,6 M. 1,6 M. Karena yang jual tanah 40 meter pernah ke kawah saya tanya, Pak Arif, kami barusan jual tanah kaku 16 M, 40 meter persegi 16 M. Gimana cara bagi warisan? Saya tahu di situ. Baiklah, nggak usah ngomong berapa kalau 40 meter 16 M itu berapa? 1 meternya 40 juta. 40 juta berapa? Sampai 1 juta. Saya nggak usah 40 juta. Misalnya tanah 4.000 meter itu semeternya 5 juta. Yang bisa bayangkan berapa? 5 juta kali 4.000 meter berapa? 20 M. Berapa? 4.000 kali 5 juta 20 M loh. Si anak kemudian silau dengan 10 M nya, pengen memiliki 10 M nya. Untung 3 saudara dan ibunya ngomong semuanya. Ini contoh nyata betapa pentingnya punya anak yang soleh. Gak usah ngomong, mohon maaf ya, 10 M. Di Batu kejadian nyata, orang tua sudah wakaf tanah untuk masjid, sudah berdiri masjid. Ternyata sudah ada suratnya. Ternyata perjalanan masjid itu dia buat serambi di sebelah masjid. Diukur ternyata 1 meter itu tidak masuk surat.
Samarannya minta 1 kali 10 meter. Bayangkan. Nah, itu terjadi nyata. Sampai orang-orang kampung urunan untuk beli tanah 1 kali 10 meter. Australia, emperan itu. Ya Allah. Itu kalau anak gak soleh, itu kalau anak 100 dunia, itu kalau anak materialis, gak paham akhirat, gak ngerti agama, gak ngerti berbakti kepada orang tua. Ya. Maka itu Rasulullah didik anak kita agar cinta akhirat di atas segalanya. Itu anak penyelamat orang tua. Apa contohnya? Contoh pada haji. Orang tuanya punya dana haji, belum sempat haji, anak wajib menghajikan orang tua. Ibu mungkin mahal. Anak mau haji sendiri buat orang tuanya, iya. Tapi yakin anak sore itu dia tahu. Dulu orang tua berkorban total demi anak. Bahkan nyawa dikorbankan demi anak. Ya. Sekarang anak yang cinta orang tua, saya bapak ibunya pasti akan berusaha menghajikan bapak ibunya berapapun biaya yang diperlukan. Ya. Maka ini pentingnya didik anak cinta akhirat, paham agama, ya, agar orang tua selamat. Agar orang tua selamat. Ya. Kemudian yang terakhir itu berapa adalah, dan ini yang paling penting, ya, yang akan membahagiakan orang tua kita di kuburnya, dan ini bisa kita lakukan semua adalah dengan amal soleh anak, ya, dengan amal kebaikan kita, dengan ibadah kita. Ada satu ayat surat An-Najm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahanya. Jadi kita ini hanya mendapatkan dari apa yang kita usahakan. Ya. Kita mendapatkan pahala dari usaha kita. Kita mendapatkan pahala dari ikhtiar kita. Kita mendapatkan pahala dari ibadah kita. Lalu apa hubungannya amal soleh anak dan orang tua? Ibu rahimahullah. Sesungguhnya amal soleh anak itu pahalanya di samping didapatkan anaknya, otomatis akan dinikmati bapak ibunya. Amal soleh anak itu, ibadah anak itu, pahalanya otomatis nyampe pada catatan kebaikan bapak ibunya di akhirat. Ya. Kenapa? Nabi menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, inna min abya bima akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua. Karena anak itu adalah hasil jerih payah orang tua, hasil kelelahan bapak ibunya, hasil didikan orang tuanya, maka setiap amal soleh anak pahalanya nyampe kepada orang tua. Ayo contoh bapak ibu ya. Hadis tentang tadi ilmu yang bermanfaat, pahalanya ngalir kayak gini, ya. Ada si A, okay? Ada si A ngajari si B sholat, si B diajari si A sholat mulai 0 sampai si B bisa sholat sempurna. Maka bayangkan ketika si B ini sholat sepanjang hidup, karena hasil kelelahan kepayahan dia mendidik, maka si gurunya ini dapat pahala otomatis dari sholatnya si B ini tanpa mengurangi pahalanya si B. Itu namanya ilmu yang bermanfaat karena dia lelah payah ngajari si B. Ibu-ibu sama. Bismillah ya. Kita semua jadi baik
karena didikan orang tua. Karena doa bapak ibu kita, karena kelelahan orang tua, karena sampai sakitnya bapak ibu kita demi kita. Maka setiap amal soleh kita, ibadah kita, otomatis pahalanya nyampe kepada orang tua. Ibu rahimahullah. Saya sampaikan sekali lagi kisah penutup acara kita. Mudah-mudahan bisa mengingatkan saya dan kita semua. Ibu rahimahullah. Kisah ini terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu. Saat itu ibu saya masih hidup, emak saya masih hidup, dan bapak saya juga masih sehat. Kira-kira asar sesudah sholat, istri saya sedang ada acara keluar rumah. Ada acara keluar rumah. Anak saya 3 ketika itu sudah tidur di ruang tengah. Tiba-tiba emak saya datang ke rumah saya. Emak saya usianya ketika itu 62 tahun. Yang bisa bayangin ini, seorang emak usia 62 tahun merawat 10 anaknya sendiri tanpa membantu. Kayak apa ya? Bayangkan fisik tubuhnya, tanpa ada kulkas, tanpa ada magicom, tidak ada setrika listrik, tidak ada kompor gas, semuanya manual total. Tidak ada alat bantu apapun kecuali kedua belah tangan, punggung dan kakinya. 10, saudara saya 10, merawat 10 anaknya. Bisa bayangkan sudah tubuhnya sudah habis raganya, tulang-tulang sudah tak kuat lagi menahan berat badan. Ayo bayangkan, emak saya datang ke rumah saya, dan jarak rumah saya dengan emak itu 200 meter, jalan bertati-tati. Sekali lagi, bukan saya ke rumah emak saya, emak ke rumah saya. Tanda apa itu? Karena saya anaknya yang sudah dewasa. Tanda cinta, tanda perhatian luar biasa. Oh, Masya Allah. Tiba-tiba saya tahu emak saya di depan rumah saya. Saya bukakan pintu rumah, saya gandeng dengan emak saya ajak masuk ke rumah. Saya dudukkan di kursi karena emak saya sudah tidak kuat lagi duduk di bawah. Lalu saya duduk di bawah. Di lantai masih duduk di kursi. Lalu biasa Bu, saya dan emak ngobrol, bincang-bincang. Emak cerita tentang beratnya hidup puluhan tahun di desa. Emak ceritakan kehidupan beliau yang luar biasa, perjuangannya, kelelahan, kepayahan, sakit, derita yang luar biasa. Sampai pada satu titik, Ibu, saya pegang tangan emak saya yang ringkan itu, saya pegang. Saya pada wajah beliau yang lelah merawat 10 anaknya. Lalu saya sampaikan satu kalimat kepada anak saya, Mak, anakmu ini Mak, dalam hidup hanya ingin satu terbesar. Anak ini Mak ingin nanti ketemu Mak dan Bapak di surga. Tiba-tiba Mak saya nangis seperti itu. Jangan bayang matanya. Jangan lihat nangis Mak saya. Saya ulang kedua kali lagi kalimat itu. Mak, anakmu ini Mak pengen satu terbesar, terbaik, pengen ketemu Mak dan Bapak di surga.
Mak tambah nangis tuh. Tambah banyak air matanya jatuh membasahi pipi beliau yang keributan lihat wajah tuanya. Sampai kemudian saya tutup dengan kalimat ketiga, Mak, kalau kami nanti ketemu Mak dan Bapak di surga, kami yakin Mak, surga Mak dan Bapak akan jauh lebih mulia daripada surga kami. Surga Mak dan Bapak akan jauh lebih tinggi daripada surga kami. Karena Mak pasti paham, Mak pasti tahu bahwa semua amal ibadah kami pahalanya Bapak Mak nikmati. Semua ibadah kami pahalanya Mak Bapak dapatkan. Ibu-ibu, Mak saya tambah habis, benar-benar basah wajahnya dengan air mata. Saya peluk tubuh Mak saya usap wajah beliau yang penuh air mata itu. Dan hari itulah, ibu-ibu, ketika usia saya ketika itu 39 tahun, saya melihat emak saya benar-benar berbahagia karena beliau sedang melihat surga di depan wajahnya. Beliau sedang menyaksikan surga di depan wajahnya. Bagaimana bukan surga di depan wajahnya? Bayangkan itu. Kalau semua anak-anaknya 10 ini dikasih usia 50 tahun sholat, maka pahala sholat untuk bapak emak saya di samping selama beliau sholat juga ditambah 500 tahun sholat dari pahala anak-anaknya. Kalau semua anaknya dikasih kesempatan puasa Ramadan 50 tahun, maka puasa Ramadan yang didapatkan bapak mak saya 500 kali puasa Ramadan ditambah puasa yang dilakukan. Kalau semua anaknya dikasih kesempatan baca Quran, khatam setahun 2 kali saja, maka pada khatam didapatkan bapak mak saya 1000 kali khatam. Ibu-ibu, bayangkan. Hari ini kita semua duduk di sini, ngaji di sini. Demi Allah, bukan hanya kita yang dapat pahalanya, bukan hanya kita yang dapat pahalanya, tapi hari ini ayah kita yang sedang wafat mendapatkan pahala dari duduknya kita. Demi Allah, hari ini duduknya kita, ibu kita pun berbahagia karena mendapatkan pahala dari kita yang duduk di sini. Hari ini ibu-ibu, kalau kita bisa melihat wajah bapak ibu kita di makamnya, yakin kita akan lihat wajah bahagia orang tua kita. Orang tua kita mengatakan kepada kita kalau bisa, terima kasih anakku, engkau hari ini telah memberikan pahala terbaik buat kami orang tua yang telah wafat. Kalau bisa ngomong akan ngomong ke kita begitu ibu. Kalau bisa bicara kepada kita begitu. Mereka akan terima kasih pada kita. Terima kasih nak. Ayahmu sudah gak bisa ngaji, tapi engkau memberikan pahala ngaji buat bapakmu yang di makam. Wahai anakku, ibu gak bisa lagi baca Quran. Terima kasih engkau memberikan bacaan Quran buat ibu sudah wafat. Jadi beribadahlah kepada Allah. Ya. Lakukan ibadah terbaik, berikan pahala terbaik buat orang tua, berikan pahala terbaik buat orang tua kita. Hari ini bayangkan betapa bahagianya orang tua kita, betapa gembiranya orang tua kita. Maka bersemangatlah melakukan kebaikan yang akan. Bayangkan kalau seandainya hari ini ibu bisa baca Quran 1 halaman, maka di bawah 1 halaman itu pahalanya nyampe kepada orang tua. Ditambah 2 halaman, tambah bahagia orang tua kita. Tambah setengah juz, tambah gembira bapak ibu kita. Kita genapkan 1 juz, 2 juz, Masya Allah. Tak terkira bahagianya orang tua mendapatkan pahala dari kita anak-anak.
Maka bersemangatlah melakukan semua kebaikan, termasuk juga duduknya kita di majelis ini. Dan ketika mau berangkat, bayangkan, ya Allah, saya tidak hanya ingin bahagia buat saya dengan pahala, tapi saya ingin membahagiakan orang tua. Ya. Ketika baca Quran, saya baca Quran, bayangkan, ya, orang tua kita sedang senyum bahagia saat kita baca itu. Ya. Bayangkan ketika ibu sedang tahajud, ya, orang tua itu bahagia dengan tahajudnya kita. Maka Bapak Ibu, besok hari Kamis, ya, kalau besok ibu puasa sunnah Kamis, maka bayangkan ibu mulai subuh sampai maghrib, orang tua kita yang sudah di makamnya bahagia dengan puasa kita. Ya. Mulai subuh sampai maghrib, Bapak Ibu kita akan ngomong kita kalau bisa, terima kasih kan, kau hari Kamis sudah puasa, dan kami terima kasih sudah dapat pahala dari puasa. Bapak Ibu rahimahullah, ya, yang punya suami, punya anak-anak, ya, nasihati, ingatkan, jangan pelit kepada bapak ibunya, yaitu seorang anak lelaki ketika dia sholat di rumah sendirian, karena hanya dia memberikan pahala satu buat orang. Suruh dia jamaah, suruh ke masjid. Jangan jadi anak yang pelit kepada orang tua urusan pahala. Berikan 27 kali lipat kepada orang tua. Berikan terbaik buat orang tua. Ibu-ibu, mohon maaf, ada di antara ibu-ibu yang tiap hari ngasih uang 1 juta buat orang tua? Tidak ada. 100.000 rutin? Tidak ada. Tapi ada seorang anak yang tiap hari memberi orang tuanya lebih daripada 1 triliun di dunia. Siapa itu? Seorang anak sebelum subuh sholat 2 rakaat. Bayangkan Nabi mengatakan apa? Sholat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan itu artinya jika ada anak sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia memberikan rutin kepada orang tuanya kekayaan lebih baik daripada dunia dan seisi. Sehingga disinilah pentingnya kita semangat melakukan kebaikan buat bapak ibu kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua kita juga mendapatkan kebaikan dari ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saya kira itu yang bisa disampaikan. Belum ditutup, mungkin ada 1-2 yang mau disampaikan. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ustaz tadi harusnya ada 2 Ustaz pertanyaan, cuman saya ngalah nanti khawatir yang lain nggak dapat. Tentang nadar Ustaz. Nadar itu kan janji, tapi kadang kita itu sering mendengar ini terjadi dari almarhum kakak saya. Saya kepingin tahu antara nazar sama keinginan atau cita-cita Ustaz. Itu bedanya di mana? Kadang kan orang itu cuman gini, ngomong gini, aku kok pengen ini ya gitu, aku hanya pengen cita-cita mulia gitu Ustaz. Terus bedanya dengan nadar itu di mana dan yang harus dilaksanakan yang gimana Ustaz? Ustaz. Terima kasih ibu-ibu yang berbahagia. Nadar itu adalah memang beda dengan keinginan. Ya. Nadar di sini contoh tadi ya. Misalnya dia ngomong, di tanah ini saya wakafkan buat masjid. Ya, dia begitu kepada keluarganya. Dia meninggal, ini kan sudah dia janjikan untuk wakafkan. Itu mana ada? Kalau dia mengatakan saya kayaknya ingin hybrid, ya, itu
sudah berjalan. Jadi kalau saya ingin ke Surabaya, saya ingin ke Nazar, itu ada penekanan khusus, seakan-akan itu tekad yang kuat dalam jiwa ingin melakukan sesuatu. Ya, kalau keinginan itu sekedar selintasan, itu tuh bedanya. Ada kandungan amanah gitu ya. Ya, ada kesungguhan, ada hubungan dengan Allah. Bahwa ini saya ingin melakukan ini benar-benar karena Allah. Saya melakukan kebaikan ini karena Allah. Saya kalau nggak melakukan ini menjadi beban saya. Jadi ada mana yang lebih dalam tentang apa yang ada dalam jiwa kita ini. Dan ini bedanya nazar dengan keinginan. Kalau semua orang punya keinginan, tapi nazar itu jadi beda-beda satu dengan yang lain. Ya, wallahu a'lam. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak pertanyaannya Pak. Jangan aja Bu. Apa harus mengangkat tangan untuk mendoakan orang tua? Apa bisa hutang orang tua diganti dengan sedekah karena kita tidak tahu orang tua punya hutang apa tidak? Nazar yang belum terlaksana apa boleh diambil dari warisannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang doa angkat tangan. Jadi Ibu Ibrahim diperbolehkan doa mengangkat tangan karena Nabi pernah menyampaikan tentang hal itu. Ya, angkat tangan ketika berdoa. Bahkan nanti kisahkan ada orang mengangkat tangan sampai gitu ya, sampai ketika itu ya. Ya, jadi silakan doa angkat tangan. Kalau kita ingat mustika. Ya, jadi ada begitu, tapi Ada juga di luar itu kita juga berdoa. Ya, tapi di atas doa terbaik adalah mengangkat tangan. Ya. Kedua tentang apa tadi? Sedekah. Jadi berarti kalau kita kayak utang orang tua. Kalau kita tahu orang tua kita punya utang pada si fulan, kita bayar ke fulan. Kedua, jika kita tidak tahu si fulan itu sudah meninggal dunia, ahli warisnya, ya, ketika ahli waris tidak ada, bahkan kemudian orang ini yang diutang tidak tahu kemana ribanya, sedekahlah, niatkan itu untuk membayar hutang orang tua. Karena mungkin yang diutang ini sudah tidak tahu lagi ribanya kemana. Oke, yang ketiga terkait apa tadi? Oke, jadi bagi ya, ketika orang tua meninggal dunia, yang wajib dilakukan kepada orang tua ketika wafat satu, biaya pengurusan jenazah dari harta meninggal dunia dan harta itu sebelum dibagi waris. Jadi tidak boleh dibagi waris kecuali semua urusan kewajiban yang meninggal dunia ini selesai. Biaya jenazahnya, wasiatnya, termasuk hutang piutang, termasuk nazar. Tidak boleh bagi waris sebelum semua kewajiban yang meninggal dunia ini selesai. Ustaz, ini ada titipan dari jamaah, kan dia punya ayah tuh Hindu, dia punya agama Hindu Ustaz. Alhamdulillah sekarang sudah Muslim, bahkan kafah ikut pengajian dengan kita di sini. Coba dia tanya Ustaz, kalau dia tuh sholat mendoakan, betul ayahnya itu baik Ustaz, dia tuh banyak sedekah ketika hidupnya, cuma masih Hindu. Apakah doanya, sholatnya itu sampai nggak Ustaz buat ayahnya itu yang agama Hindu itu? Ibu yang berbahagia, ini yang kemudian terjadi pada Nabi SAW tentang ayahnya, tentang ayahnya dan pamannya. Ini juga dialami oleh Nabi Ibrahim tentang ayahnya. Nabi Ibrahim tidak diperkenankan mendoakan ayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi
Memang terjadi beberapa orang ada beban itu, tapi yang jelas sesungguhnya ini tidak hanya dialami kita, bahkan para nabi pun mengalami juga. Ya, tapi intinya ya kita berbahagia ya ketika kita jadi seorang muslim. Alhamdulillah Allah, anak kita alhamdulillah Allah muslim. Ya, keluarga kita muslim. Kalau Allah ada orang tua kita yang non muslim, kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga pengen, ya, Nabi Ibrahim pengen, Nabi ulul azmi, ya, seorangnya gak keturunan, pengorbanannya masya Allah, ya, namanya disebut sampai nanti hari kiamat oleh orang yang sholat. Tidak boleh mendoakan orang tua, ya, ikhlaskan orang tua kita, insya Allah tidak mengurangi kebahagiaan kita nanti di surga Allah Ta'ala, ya, tidak mengurangi kebahagiaan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup itu, cukup berdoa. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah. Insya Allah ini bulan yang mulia. Insya Allah ini majelis yang penuh berkah. Insya Allah ini tempat yang berkah. Mudah-mudahan doa kita semua di tempat yang berkah ini dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami yang ada di masjid ini. Ya Allah, ampuni sebanyak ampun dosa yang kami kumpul hari ini ya Allah. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun dengan semua maksiat yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ampuni sehina apapun dengan dosa-dosa yang pernah kami kerjakan. Karena kami tidak ada Tuhan yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika hari ini kami masih memiliki orang tua yang hidup, izinkan kami berbakti kepada orang tua kami. Izinkan kami membahagiakan Bapak Ibu kami. Dan jangan jadikan sisa usia kami durhaka kepada orang tua kami. Jangan jadikan sisa umur kami menyusahkan orang tua kami lagi ya Allah. Ya Allah, berikan kepada orang tua kami sisa usia yang berkah, umur yang berkah ya Allah, kesehatan yang berkah ya Allah, agar orang tua kami bisa menambah amal kebaikan. Ya Allah, hari ini sangat banyak di antara kami, orang tua kami telah wafat. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni kesalahan Bapak Ibu kami. Mungkin orang tua kami dulu pernah ada yang tidak sholat karena tidak faham. Ampuni dosanya ya Allah. Mungkin Bapak Ibu kami dulu ada yang tidak puasa Ramadan karena tidak pernah ngaji, tidak pernah taklim. Ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, sebanyak apapun dosa-dosa Bapak Ibu kami, ampuni. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni kesalahan orang tua kami. Ampuni semua dosa-dosa Bapak Ibu kami. Ya Allah, hari ini banyak pula orang tua kami telah dimakamkan. Maka jadikan kuburnya sebagai taman surga ya Allah.
Berikan cahaya di makam orang tua kami. Luaskan kubur Bapak Ibu kami ya Allah. Jadikan makamnya tempat istirahat dan indah terbaik buat orang tua kami ya Allah. Dan terima semua amal ibadah orang tua kami. Dan jadikan amal ibadahnya sebagai teman terbaik di kuburnya ya Allah. Sebagaimana Engkau janjikan, amal baiknya akan Engkau tampakkan sebagai orang yang wajahnya putih bersih menemani orang tua kami. Sebagaimana Engkau janjikan, amal baiknya akan menjadi orang yang menemani orang tua kami dengan bau yang harum ya Allah. Ya Allah, jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya. Ya Allah, selamatkan orang tua kami dari azab kuburnya. Ya Allah, rahmati orang tua kami. Cintai Bapak Ibu kami. Bahagiakan orang tua yang kami sayangi ya Allah. Bahagiakan dunia di kuburnya ya Allah, juga di kuburnya ya Allah. Dan bahagiakan nanti sampai di surga terbaik ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa kami. Terima doa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bimbing kami semua jadi orang tua terbaik untuk anak-anak kami. Ya Allah, bantu kami mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran kami mendidik anak-anak kami. Berikan keikhlasan kepada kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Engkau bukakan hati anak-anak kami. Engkau lembutkan hati anak-anak kami. Engkau mudahkan anak kami sholat istiqomah 5 waktu ya Allah. Engkau khusyukkan sholat anak-anak kami. Engkau jadikan anak kami akhlaknya terpuji ya Allah. Engkau jauhkan anak kami dari semua dosa maksiat ya Allah. Engkau cintakan anak kami kepada kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami semua bertakwa kepada-Mu, keluarga yang taat kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas ketaatan ya Allah. Kuatkan iman kami, kuatkan keislaman kami. Wafatkan kami semua dalam kondisi iman Islam ya Allah. Wafatkan anak-anak semua keturunan kami iman Islam ya Allah. Wafatkan kami, keluarga kami husnul khatimah. Wafatkan kami saat sholat ya Allah. Izinkan kami meninggal saat berpuasa. Mudahkan kami wafat dalam kondisi membaca Al-Quran. Wafatkan kami dan izinkan bibir kami bisa membaca La ilaha illallah. Ya Allah, jika bibir kami sulit, bantu ya Allah, ringankan ya Allah agar bisa mengucapkan La ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami saat Engkau cinta kepada kami. Wafatkan kami saat Engkau ridha kepada kami. Dan jauhkan kami semua dari su'ul khatimah. Selamatkan kami, keluarga kami, anak-anak keturunan kami dari mati yang buruk ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina adzabannar. Ya Allah, izinkan kami bahagia di dunia ya Allah. Kami ingin bahagia bersama anak-anak yang kami cintai. Kami ingin bahagia bersama keluarga dan orang tua yang kami sayangi. Ya Allah, kami rindu surga-Mu. Kami ingin masuk surga-Mu. Tapi kami ingin ke surga bersama anak-anak kami. Kami ingin ke surga bersama keluarga kami. Untuk ibu yang kami cintai, berikan surga terbaik ya Allah.
Untuk ayah yang kami sayangi, berikan surga Firdaus terbaik ya Allah. Ya Allah, izinkan kami semua nanti berjumpa keluarga kami di surga terbaik ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Lindungi anak-anak yang kami cintai dari pedihnya api neraka. Selamatkan bapak ibu kami dari siksa neraka ya Allah. Jauhkan orang tua kami dari siksa neraka ya Allah. Jauhkan semua keluarga, anak-anak, keturunan kami dari siksa neraka ya Allah. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian itulah Allah. Mudah-mudahan sedikit materi manfaat buat saya kita semua. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kami akhirnya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.